Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman iCommunity, para sahabat sekalian. Tahun 2024, 10 bulan dari sekarang, akan berlangsung panen raya pemilu. Tak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, 1 tahun akan ada begitu banyak pemilu. Di tahun 2024, tidak hanya ada pemilu presiden yang pasti akan hangat sekali, tapi juga ada pemilu legislatif 580 anggota DPR dari Aceh sampai Papua, dan juga pertarungan kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota madya. Ini pemilu yang banyak sekali, ibu dari seluruh pemilu. Dan kita akan membayangkan, kita akan melihat bahwa media sosial akan jauh lebih panas. Kita akan melihat Facebook, TikTok, Instagram, Twitter akan jauh lebih membara. Begitu banyak bersimpangan isu-isu yang sebagian mungkin membelah kita. Hal yang sama di dunia internet, di YouTube, di WA Group, akan lebih banyak sekali diproduksi berbagai isu-isu yang sebagian memecah kita. Maka tahun itu akan berlaku yang disebut politics as usual. Hoax akan bertebaran jauh lebih banyak, dan ini hukum besi yang terjadi di semua negara, bahkan di negara demokratis paling matang sekalipun, bahwa di tahun politik itu tahun di mana hoax menyebar paling banyak. Dan juga bisa diduga juga politisasi agama akan terjadi secara keras sekali. Karena masih ada persepsi di sebagian banyak orang, hoax dan politisasi agama memberikan fungsi untuk memenangkan calon pemimpin mereka. Jadi itulah salah satu titik gelap dari politik digital yang masuk ke Indonesia, di samping banyak titik terangnya. Dan hoax dan politisasi agama ini akan jauh lebih masif dan jauh lebih murah. Ironisnya justru karena semakin kuatnya politik digital. Ini yang akan menjadi presentasi saya, dan nanti di ujungnya saya akan cerita sedikit mengenai sisi bisnis dari politik digital. Saya mulai dari slide pertama. Saya izin turun ke bawah agar melihat slide-nya ini. Saya mulai dari berita paling gelap di dunia politik digital, yang teman-teman juga sebagian sudah tahu mungkin. Ini berita dimuat di PBS News Hour di tahun 2020. Beritanya menyatakan bahwa Senat di Amerika mengkonfirmasi keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ini laporan dari Senat Amerika, lembaga yang kredibel, hampir 1000 halaman. Bahkan di negara superpower seperti Amerika Serikat, di puncak pertarungan politiknya yang memilih presiden,
yang juga nanti ini menjadi pemimpin dunia, bisa disusupi oleh agen Rusia. Teman-teman bisa cek di Google berita dari Senat panel ini, bahkan juga diperkuat oleh begitu banyak berita-berita lainnya, bahwa melalui politik digital, mudah sekali politik dalam negeri itu dipengaruhi oleh bahkan agen-agen negara saingan di luar. 4 pola yang dibaca, ya, yang ada dalam intervensi ini. Pertama, itu diketahui agen Rusia banyak sekali membuat ribuan akun-akun palsu di media sosial, dan akun-akun ini seolah-olah bisa mengatasnamakan mereka orang Amerika. Jadi kita lihat, publik luas tak akan bisa tahu ini bahwa sebenarnya akun-akun ini yang menggerakkan ini bukanlah orang Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua juga, mereka juga membaca peta politik dan mereka tidak masuk ke semua lini dalam pertarungan itu. Mereka hanya datang ke tempat yang disebut battleground states, negara-negara bagian yang menentukan menang dan kalahnya calon presiden. Dan diduga mereka masuk ke Colorado sampai ke New Mexico. Disitulah mereka ikut juga bertarung mempengaruhi pemilih Amerika melalui media sosial. Dan juga mereka tak perlu ikut di semua isu. Agen-agen Rusia ini di Amerika hanya ikut beberapa isu saja, tapi isu yang menentukan kemenangan Donald Trump waktu itu melawan Hillary Clinton, yaitu isu-isu imigrasi, imigran, isu-isu mengenai terorisme, isu-isu mengenai dunia muslim, dan juga skandal seks Bill Clinton. Hanya sedikit saja isu-isu yang mereka masuk, tapi ini isu-isu yang krusial, dan dihitung kemudian total posting yang dibuat oleh jaringan ini sebanyak 80.000 posting, dan mempengaruhi dan dibaca oleh 126 juta pemilih Amerika, atau sekitar 60% dari pemilih di Amerika. Jadi kita lihat, di negara superpower sekalipun, ternyata melalui politik digital ini mudah sekali disusupi oleh berbagai agen dengan melakukan berbagai banyak manuver yang mempengaruhi siapa menang dan siapa kalah. Karena itulah besar sekali muncul berita di sana bahwa kemenangan Donald Trump ini ikut didorong oleh Rusia. Dan kita pun kemudian masuk ke dalam kekuatan dan keterbatasan politik digital. Kasus Rusia tadi menunjukkan kepada kita kekuatan politik digital, berikut juga kelemahannya. Di sinilah beda politik digital dengan politik konvensional sebelumnya. Pertama adalah dalam politik digital, antara mereka, tim kampanye, atau siapapun yang ingin mempengaruhi pemilih, berbeda dengan media konvensional, mereka bisa langsung mempengaruhi pemilih itu melalui berbagai platform yang ada. Sementara media konvensional, televisi, koran, mereka difilter dulu oleh editor, oleh pihak ketiga, editor dari media itu. Akibatnya tak semua informasi bisa datang ke pemilih, tapi dia sudah dulu diseleksi oleh pihak ketiga, tim editor. Tapi di media sosial langsung itu bisa dikerjakan. Titik kuatnya adalah mereka bisa cepat sekali bergerak. Titik lemahnya bahkan berbagai isu yang sifatnya hoax, yang memecah belah, kebohongan, dan juga politisasi agama, itu mudah sekali terjadi. Jadi pertama, kekuatan dari politik media ini adalah digital media ini langsung, tak perlu lagi seleksi dari pihak ketiga. Kekuatan kedua adalah mereka bisa kerjakan micro targeting. Ini juga hal yang diberikan oleh satu media sosial. Mereka memilih secara sengaja hanya isu-isu yang bisa memperlemah Hillary Clinton. Karena Hillary sangat lembek kepada isu imigran,
Padahal di Amerika mereka sudah khawatir sekali dengan imigran, itu yang dimainkan. Karena Hillary dianggap begitu lemah kepada isu terorisme, sementara Amerika ingin melakukan ganjang sampai tuntas terorisme, itu dimainkan. Hillary Clinton ini calon presiden wanita, dia punya daya tarik yang kuat sekali kepada wanita, tapi di situ juga dimainkan. Mereka mainkan skandal seks Bill Clinton yang dianggap bisa membuat sebagian besar wanita pergi dari Hillary Clinton. Jadi kedua kekuatan dari politik digital ini adalah micro targeting, mudah sekali dikerjakan. Ketiga kekuatannya adalah mereka bisa menggunakan akun palsu. Ini kekuatan sekaligus kelemahan, karena siapapun dengan teknologi ini bisa tampil dengan akun yang anonim dengan berbagai caranya, dan dari situ mereka bisa mempengaruhi pemilih. Ini tiga hal yang bisa kita dapatkan dari kasus Rusia, tapi di luar itu memang kita lihat berkah dari politik digital ini luar biasa, terutama bagi politisi. Misalnya adalah dengan akun media sosial ini, ia bisa kerjakan hal yang dulu itu mahal sekali untuk dikerjakan, yaitu live, tatap mata dialog dengan para pemilihnya. Kalau di Indonesia dari Aceh sampai Papua cukup di Instagram saja. Dari Instagram mereka bisa live. Dulu itu kalau ingin live tatap muka harus gunakan televisi yang minta ampun mahalnya. Tapi sekarang mereka bisa hanya dengan Instagram saja, dengan biaya yang sangat murah sekali, hanya dengan biaya beli pulsa saja. Itu berkah dari politik digital. Berkah lain juga dari politik digital adalah mudah sekali sekarang ini kita melakukan fact checker. Begitu banyak sekali informasi yang datang, dan untuk kita bedakan mana informasi yang asli, mana yang palsu, mana yang hoax, cukup dengan fact checker, dan itu fasilitas sudah banyak terjadi dengan cara kita hanya googling di Google Search. Dan lebih dari itu kita tahu bahwa digital politik inilah yang membuat politik berubah, karena segala hal sekarang ini bisa terjadi secara real time, cepat sekali, dengan biaya yang murah sekali. Nah ini kita lihat, politik digital sudah merubah politik, karena terutama semua melihat ini bisa dikerjakan dengan efektivitas yang sama, tapi dengan biaya yang sangat murah sekali, dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Nah sekarang kita lihat apa efek politik digital ini di Indonesia, cukup dengan data ini. Bahwa yang memiliki akun di Indonesia ini, akun media sosial sudah sangat banyak sekali. Ini data dari LSI DNJA Januari 2023, bahwa 3 platform paling top sekarang ini banyak akunnya, banyak penggunanya. Facebook ini 51% pemilih Indonesia sudah memilikinya. Nomor 2 adalah TikTok dan Instagram. Instagram, TikTok sama banyaknya, sekitar 30% dari pemilih kita memiliki ini, jadi ini profilnya. Dan juga kalau kita bertarung di media sosial mempengaruhi pemilih, kita tahu juga bahwa di media sosial ini yang paling mudah kita mempengaruhi adalah mereka yang umumnya usianya itu 50 tahun ke bawah, karena mereka lah yang paling banyak main media sosial, dan juga mereka di perkotaan tinggalnya, dan juga mereka dari pendidikan dan penghasilan yang tinggi. Jadi jika kita bermain politik di media sosial, kita tahu yang paling banyak dipengaruhi itu nanti adalah teman-teman yang anak-anak muda, dari kota kebanyakan, yang pendidikan dan penghasilannya menengah ke atas. Dan kita pun sampai pada tahun politik. Di tahun 2024, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita akan kerjakan pilpres, pileg 580 anggota DPR, dan di 84 daerah pemilihan, dan banyak sekali kepala daerah bertarung di
514 kabupaten dan kota madya. Tinggallah kita harus siap sedia seberapa banyak ini akan datang isu-isu yang membelah kita melalui hoax ataupun melalui politisi agama. Sekarang kita masuk ke sisi bisnisnya, bahwa sekarang ini mungkin teman-teman juga sudah mendengar, ini era di mana politik tidak hanya menjadi area perjuangan, politik tidak hanya menjadi ideologi, tapi politik juga ada sisi bisnisnya. Di Indonesia sekarang ini sudah banyak berkembang firma-firma konsultan hukum, konsultan politik, karena mereka membawa hal baru, mengawinkan politik praktis dan ilmu pengetahuan. Maka sekarang untuk pertama kalinya para pemimpin bertarung di pemilu dengan data-data. Jika dulu kita tahu sampai sekarang juga bahwa mustahil sekarang ini ada orang maju ke pengadilan untuk kasus besar tanpa didampingi pengacara. Hal yang sama sekarang ini, mustahil sekarang ini orang maju di pemilu, di pilkada, tokoh-tokoh besar itu tanpa di sebelah kirinya lembaga survei dan di sebelah kanannya lembaga konsultan politik. Saya senang sekali karena ikut dikenang oleh banyak teman-teman sebagai founding father dari profesi baru ini, membawa konsultan politik datang ke Indonesia. Dan sejak pertama kali pemilu presiden dipilih langsung, memang waktu itu muncul kebutuhan bagaimana memahami perilaku pemilih dari 270 populasi Indonesia. Mengapa tokoh A bisa menang, mengapa tokoh B bisa kalah, mengapa tokoh A yang populer menjadi jatuh, dan mengapa tokoh yang tak dikenal tiba-tiba bisa terpilih. Ini ilmu perilaku pemilih, ilmu ini pula yang saya pelajari dan saya ikut memenangkan 4 kali pemilu presiden, 2 kali SBY, 2 kali Jokowi, juga memenangkan 38 gubernur dan lebih dari 100 bupati dan wali kota. Jadi semua pengalaman ini sudah saya bukukan. Ada buku itu menjadi salah satu rujukan di pelajaran ini. Ini adalah mini MBA Political Marketing, kerjasama antara SBM ITB dengan LSIDNYA dan juga Kunci. Di sini kami memberikan ilmunya bagaimana memahami seluk-beluk marketing politik, karena tadi itu bahwa politik pun sudah ada sisi bisnisnya. Jadi teman-teman sekalian saya memberikan satu kesimpulan bahwa datangnya politik digital ini banyak sekali berkahnya, tapi juga banyak sekali titik gelapnya. Karena itu kita menerima politik digital ini sebagaimana kita menerima setangkai mawar yang berduri. Kita nikmati bunganya, kita nikmati keharumannya, tapi hati-hati dengan durinya. Salam.